Halo, assalamualaikum rekan-rekan pioner semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember Channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa kita membahas informasi yang bisa kita bahas hari ini rekan-rekan ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita membahas informasi hari ini, marilah kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa, dimana kita sudah diberikan nikmat dan nikmat rezeki. Semoga nanti sampai di fase terakhir, yaitu fase Maida terbuka diluncurkan oleh Allah. Amin. Dan langsung kita bahas informasi apa saja yang bisa kita bahas hari ini rekan-rekannya. Anggota membludak, ini fitur utama dari jaringan blockchain Pi Network. Jakarta, berita bulukumba.com. Mata uang digital Pi Network telah menjadi fenomena baru di era digital ini. Hingga tahun 2023, Pi melaporkan anggota yang telah mencapai 50 juta di dunia. Memang Pi Network hadir dengan beberapa fitur utama dari blockchain. Pi Network menggunakan protokol konsensus Stellar SCP untuk memastikan kesepakatan dalam jaringan. Ini membantu mencegah penipuan dan memastikan keamanan serta keberlanjutan sistem. Pi juga sedang mengembangkan versi mainnetnya yang memungkinkan aplikasi terdesentralisasi dibangun dan diimplementasikan di jaringannya. Lebih utama, Pi Network memungkinkan pembayaran langsung antar pengguna tanpa perlu melibatkan pihak ketiga. Ini menciptakan kenyamanan dan mengurangi biaya transaksi. Kehadiran unsur terdesentralisasi membantu mengurangi biaya transaksi dibandingkan dengan sistem keuangan tradisional. Pi Network dirancang untuk memiliki biaya transaksi rendah atau bahkan tanpa biaya, memudahkan dan hemat biaya dalam mentransfer dana. Pi telah mendorong pengembangan aplikasi dan layanan dalam ekosistemnya, mulai dari mata uang kripto hingga aplikasi sosial dan e-commerce. Tak sekedar pengembangan, Pi menekankan jaminan privasi pengguna melalui pemeriksaan dan pengaburan data. Dan fitur utama Pi Network dirancang untuk mudah diakses dan digunakan oleh pengguna akhir, terutama melalui aplikasi seluler. Setiap hari pioner menghasilkan koin Pi hanya dengan top to mine via ponsel. Jadi ini informasinya bahwa membeludaknya pionir-pionir baru dan munculnya fitur-fitur baru di Pi Network ya, ini boleh dikatakan suatu perkembangan yang luar biasa, dimana selain perkembangan banyaknya pionir yang sudah mulai bergabung, pionir-pionir baru yang mulai bergabung ke jaringan Pi Network, juga munculnya fitur baru di jaringan utama blockchain Pi Network ya. Ini suatu kebetulan atau katakanlah suatu kehebatan jaringan Pi Network, di mana tanpa banyak mempromosikan sistem-sistem yang ada di dalam jaringan Pi Network, tapi banyak orang yang sudah tahu dan sudah mulai mengerti ke arah mana dan bagaimana sistem yang ada di jaringan Pi Network, sehingga tanpa promosi terlalu berlebihan atau terlalu banyak, banyak orang-orang baru atau pionir-pionir baru yang bermunculan yang berusaha bergabung dan berusaha menambang koin Pi ini dengan gratis di waktu-waktu sekarang ini rekan-rekan ya. Dibandingkan dengan waktu-waktu yang lama, itu banyak yang tidak percaya dan banyak yang tidak memahami tentang jaringan Pi Network. Tapi untuk akhir-akhir ini, bukan hanya munculnya fitur-fitur baru di jaringan utama blockchain, tapi banyaknya pionir-pionir baru yang bermunculan itu adalah suatu kebetulan atau tidak suatu kesengajaan ya, dimana semua itu seiring sejalan, dimana munculnya fitur baru juga munculnya banyak pionir yang baru yang mulai bergabung ke dalam jaringan Pi Network untuk menambang dan mendapatkan koin Pi secara gratis. Jadi seperti itu ya. Ini perkembangannya yang istilahnya tidak terlalu banyak woro-woro, tapi banyak orang yang mulai mendekat dan mulai ikut menambang. Entah karena apa, kalau kita boleh menggarisbawahi di sini, Pi Network
tujuan utamanya adalah untuk membantu perekonomian kita semuanya, dan itu adalah yang membuat tanpa berpromosi terlalu banyak, Pendodoc sudah mulai banyak dikenal orang, meskipun banyak yang mencibir juga, banyak yang tidak percaya juga, tapi pada akhirnya sekarang sudah mulai banyak yang percaya dan sudah mulai mendekat dan menambang koin Pi di jaring Pendodoc dengan gratis ya. Karena informasinya yang kita terima kemarin, meskipun banyaknya munculnya pionir-pionir baru, akan tetapi open mainnet atau jadwal open mainnet akan tetap dilakukan, atau katakanlah open mainnet akan tetap dijalankan seiring dengan banyaknya munculnya pionir baru, tidak menghalangi open mainnet dijalankan. Tapi kita belum tahu kapan akan diumumkan oleh core team ya. Tapi yang jelas kalau statement yang kita baca atau informasi-informasi yang kita baca dari informasi yang bisa dipercaya ya istilahnya, bahwasanya meskipun muncul banyak pionir baru, open mainnet akan tetap dijalankan. Jadi itu suatu keprofesional dan atau katakanlah suatu kehebatan dari core team. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Mudah-mudahan perkembangannya akan lebih baik lagi di waktu-waktu yang tidak akan lama lagi ya. Kita mengharapkan yang terbaik untuk komunitas kita ini rekan-rekan. Hello, Dr. Nicholas. Thank you for jumping on the Crypto Kid podcast. So, what's your background and how did you get into cryptocurrency? Hi, and thanks for having me. I was actually involved in the space before even the invention of Bitcoin, and that was actually due to my research interests at the university. So I'm a computer scientist. I did my PhD and postdoc at Stanford University, and my interests are in distributed systems, which is essentially what the blockchain is. The precursor to blockchain existed many years before, and social computing, which is related to human-computer interaction and crowdsourcing. Kita lanjutkan ke informasi yang selanjutnya rekan-rekan ya. Langsung kita baca bersama. Terima kasih telah memberikan informasi penting yang menegaskan tidak adanya pembeli yang asli. Pembeli asli akan melakukan pembayaran dalam fiat. Sayangnya banyak pionir yang tertipu dan kehilangan Pi mereka tanpa menerima imbalan fiat apapun. Ini adalah pelajaran berharga yang harus dipelajari oleh setiap pionir. Meskipun mengejar uang dengan cepat mungkin tampak menarik, ada penipu yang memangsa orang-orang yang dengan cemas menjual Pi. Tolong jangan jatuh ke dalam perangkap ini. Satu-satunya solusi yang layak adalah menyatukan dan mendukung GCV tanpa terlibat dalam pembelian atau penjualan. Begitu GCV tercapai, kita akan memiliki kekayaan sejati tanpa risiko apapun. Penting untuk diingat bahwa proses KYC migrasi kematangan ekosistem dan jaringan utama terbuka hanya dapat dipercepat jika lebih banyak pionir mengambil tindakan untuk membagikan informasi ini kepada komunitas. Semua proses ini bergantung pada nilai Pi yang sangat penting untuk memenuhi misi dan visi Pi. Jadi di sini kalau kita simpulkan bahwasanya banyak orang yang tertipu dengan jual beli koin Pi, di mana ini dilakukan semata-mata para serok ingin mendapatkan koin Pi dengan murah atau dengan gratis, dan akhirnya menipu pionir yang keburu untuk menjual koinnya kepada mereka. Ini sangat disayangkan rekan-rekan ya. Dan satu-satunya jalan ketika kita mempunyai komunitas, kita memanfaatkan komunitas kita dengan menyatukan nilai, menyatukan harga kita untuk kita ajukan kepada core team, di mana bentuk dari persatuan suara kita ini akan menyatukan nilai dan akan menyatukan harga pada koin Pi yang kita tambang setiap hari rekan-rekan ya. Jadi untuk bahan evaluasi core team, dan ini adalah pertimbangan bahwasanya ketika kita bisa menyatukan satu suara nilai koin Pi, kita ajukan kepada core team, ini mungkin lebih aman dan lebih tidak menjadi suatu risiko buat kita, dimana kita tidak akan kehilangan koin Pi kita. Tujuan utamanya menyatukan suara itu selain menentukan nilai dan harga pada koin Pi, tapi yang jelas kita bisa mendapatkan keamanan tanpa risiko pada koin kita. Kenapa? Baiklah rekan-rekan semuanya, jadi seperti itu informasi hari ini ya. Kita harus
menyatukan suara nilai pada koin P yang kita tambang supaya didengarkan core team, dan itu tidak suatu kesalahan tapi suatu kebenaran yang kita lakukan karena kita mempercepat nilai koin P ini supaya mendapatkan nilai dari core team, dan kita berharap Copa juga segera diluncurkan oleh core team karena kita menyatukan suara tidak gampang, menyatukan suatu nilai pada koin P itu juga tidak gampang karena dibutuhkan ekosistem utilitas algoritma yang matang. Jadi seperti itu ya. Jadi satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menyatukan suara supaya kita selain aman koin P kita juga dapat menjadikan suatu bahan evaluasi core team untuk menentukan nilai dan menentukan kapan open mainnet akan dijalankan. Jadi seperti itu rekan-rekannya. Mudah-mudahan informasi hari ini bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila sesuai dengan rekan-rekan semuanya semoga menjadi manfaat. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.